Skreong. Mainan Godzilla kita. Oke teman-teman, kita sampai di Invasion of Astro Monster. Ini mana ya? Nyala nggak ya? Oh Nyala. Invasion of Astro Monster. Ya, judul Amriknya Godzilla versus Monster Zero. Monster Zero ya. Godzilla versus Monster Zero. Ya, ini film tahun 60-an. 65? 65 tahun Di Indonesia? 65. Aku nontonnya DVD. Enggak, di Indonesia 65. Anda diam. Anda diam. Kita mau bahas tapi invasi. Oh, bukan. Ya, jadi Gejolak. Jadi kok jangan-jangan mereka terinspirasi. Oh, sus. Jadi memang Invasion of Astro Monster ini tahun 65 ya teman-teman, dan ini adalah sequel langsung dari Ghidorah. Ghidorah the Three-Headed Dragon Monster. Oh, Three-Headed Monster. Betul, Three-Headed itu Monster. dia. Dan ini bisa dibilang adalah Godzilla yang penggarapannya cukup matang. Oh iya. Dibanding betul. dengan Godzilla sebelumnya. Betul. Karena berpengaruh dengan planet lain ceritanya. Oh, aktornya Amrik. Oh iya benar, si Glenn ya. Glenn, sama Nick Adam apa ya namanya, aku lupa. Emang memang ini internasional sih. Maksudnya bener-bener sudah dirancang untuk international viewer. Kalau yang sebelumnya kan bikin terus kita tawarin ke Amrik deh. Ada versi Amriknya gimana. Kalau ini memang dari awal dirancang untuk dikonsumsi orang internasional. Karena itu si aktor Amriknya, aktor Hollywoodnya ngomongnya bahasa Inggris. Ya, dia betul, tidak ada dialog bahasa Jepang. Yang lain nanti didubbing. Kalau dia enggak gitu. Jadi memang ini menceritakannya juga sudah. Ini adalah format yang sampai sekarang dipakai. Ya, itu ada dua orang namanya Fuji sama Glenn. Dia itu adalah seorang astronot yang menemukan sebuah planet yang namanya planet X. Itu tuh ada di bulannya Jupiter kalau nggak salah. Iya, bulannya Jupiter. Jadi di situ dia di sana akhirnya kapal mereka tuh hilang. Roket itu agak goblok sih. Tadi parkir di sini. Iya, itu dia. Iya kan? Astronot berdua doang lagi. Tadi parkir di sini deh perasaan. Gitu. Terus tapi ternyata si kapal ini diambil sama alien. Namanya Cillian. Tapi sebenarnya itu versi Jepangnya Exeijin. Oh ya, Exuseijin gitu. Bener sih, dan itu bentuknya manusia sih. Bentuknya itu kayak gini kan. Cyclops. Gitu dah. Dan itu ternyata Exeijin ini sampai Final Wars masih dipakai. Ya, keluar. Jadi ini memang bener-bener cikal bakal yang kemarin tuh Godzilla kita udah tahu cikal bakalnya yang dipakai apa aja. Nah, ini adalah versi Universal Godzilla yang dipakai di movie-movie sekarang. Tadi kan singkat cerita ketemu sama Exeijin ini, terus si Exeijin bilang, "Kita tuh lagi diserang sama monster." Nah, di dalam markas Exeijin si Jepangnya siapa namanya? Fuji. Nah, Fuji ketemu sama si Glenn. Loh, di sini ternyata gitu. itu. Ini gimana sih ini? Terus mereka ngobrol lah. Exeijin jelasin. Ya, bahwa memang planet kita tuh ada di bawah permukaan. Kita tuh nggak ada di atas permukaan karena di atas permukaan tuh diserang sama monster X. Monster Zero. Monster Zero tuh siapa? Itu begitu dilihat gambarnya. Oh, itu Ghidorah. Dia tuh pernah nyerang bumi. Loh, kok bisa nyerang bumi? Iya, nggak tahu, pokoknya tiba-tiba datang dari luar angkasa nyerang bumi. Terus gimana cara ngalahinnya? Ya, jadi yang nyalain tuh kaiju pelindung bumi. Nah, ini udah namanya kaiju pelindung bumi. Ini udah ada Godzilla, Rodan. Sebenarnya ada Mothra sih, tapi di film ini nggak ada Mothra. Nah, ini kalau gitu ya udah kita pinjem deh. Pinjem. Gitu kan. Literally pinjem. Nanti katanya kalau nggak salah ya, kalau kita dipinjemin nanti bumi kita kasih obat yang bisa nyembuhin kanker. Di versi Amriknya bukan kanker tapi all disease di versi Amriknya. Semua penyakit lah ya. Dan itu akhirnya benar Godzilla sama si Rodan. Lagi anak-anak tidur di dalam goa, di dalam tebing. Ada UFO kayak mereka dikurung dalam spheres gitu, buletan, mereka masih tidur, dibawa ke luar angkasa, ditaruh di planet X, terus bingung. Yang aku bingung kenapa Godzilla bisa napas tuh loh. Nah, untuk pertama kalinya kayaknya ya, koreksi kalau aku salah teman-teman, untuk pertama kalinya Rodan pakai suit aktor. Karena sebelumnya penerbang ya. Iya, animatronik gitu. Ya. Dan ini memang rodanya lebih gede sih. Memang bentuknya lebih gede. Ya udah, terus akhirnya mereka ditinggal lah di planet X, itu gitu udah buat ngelawan Ghidorah. Nah,
versi Jepangnya namanya kan Ghidorah kan buat Exoseijin kan Monster Zero. Godzilla itu Monster Zero One. Si Rodan Monster Zero Two. Makanya gitu. itu kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, oh ini -1. Nah, itu mungkin cocok logiku ya, memang Godzilla memang monster number Zero One itu tadi kayak gitu. Nah, akhirnya mereka kembali ke bumi, si Saijinnya menyatakan perang. Ya, jadi selesai nih Ghidorah kalah, dikeroyok, kabur. Ghidorah kabur nih. Si siapa namanya Fuji sama Fuji sama Glenn dikasih roket baru. Roketnya baru. Tapi bentuknya sama. Warnanya beda. Ya, warnanya beda. Bentuknya persis gitu. Nah, ini pulang nih. Tadi, ya. Pulang ke bumi disambut oleh rapat UN PBB. Ya, PBB. Terus dikasih rekaman. Ini pesan dari Exoseijin. Ya. Oke, ayo didengerin. Oh ya, kita berterima kasih udah ini kita nanti akan ngasih obat segala macam. Tapi di akhir pesan itu kemudian disebutkan bahwa bumi harus tunduk sama Exoseijin. Kaget. Ini kalau nggak tunduk, kami akan merilis 3 monster. Benar. Sebenarnya kalau aku ada di rapat itu dengerin itu, lah yang 2 kan dari sini. Yang 2 kan dari sini. Gitu. Tapi kan dipengaruhi kan. Dipengaruhi dan ada satu cewek. Ternyata Exoseijin tuh kalau cewek mukanya sama semua. Dan sudah ada satu Exoseijin yang ada di bumi menjadi pacarnya Glenn ya, sebenarnya gitu. Tapi akhirnya ya karena suka lah, maksudnya jadi kayak ini ada kisah cintanya juga ya. Kental. Romansnya kental. Ya nggak apa-apa lah, aku mau ikut Glenn aja, mati akhirnya. Ya. Yang pacarnya Glenn yang ternyata orang Exoseijin ini di planet X juga ketemu sama Glenn. Kata Glenn, ini bukannya pacarku ya? Tapi kok ada 2? Oh ternyata bukan, katanya Glenn. Kayaknya bukan deh. Ternyata bener, pas di bumi emang itu pacarnya. Dan ini tuh film Godzilla yang konflik antar non-monster atau manusia dan Exoseijin itu mendominasi karena Godzilla sama Rodan itu baru muncul di menit 40-an sekian. Itu baru muncul. Screen time-nya sangat sedikit sekali karena memang ini yang benar-benar dibahas adalah konflik Exoseijin-nya sih, lebih ke Exoseijin-nya, karena memang si Exoseijin ini ya adalah cikal bakal kerusuhan yang akan terjadi di Heisei. Dan ini juga sekali lagi memperkuat statement bahwa Ghidorah itu memang bukan dari bumi, emang bawaannya. Emang dari ya katakanlah planet X ini sendiri katakanlah. Maksudnya udah ada dari mana lah pokoknya. Ya, nah ini juga membuat spekulasi di fan teori bahwa apakah memang selama ini Exoseijin ini yang di film sebelumnya nurunin Ghidorah ke bumi, terus bikin skenario supaya orang bumi nanti ditaruh di disampaikan ke planet X gitu-gitu. Ya seakan-akan seperti itu, tapi nggak pernah ada statement resmi dari Toho kayaknya. Betul. Gitu. Walaupun di Final Wars ya yang ngeluarin Kaiser Ghidorah, Monster X, ya dia juga. Jadi memang apa ya? Ini tuh Godzilla itu memang kalau kita dilihat dari sudut pandang manusianya, kadang-kadang sudut pandang monsternya kadang nggak kebahas. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi akhirnya ya lanjut ceritanya lagi ya. Jadi monster ini 3 monster itu akhirnya diturunin, mengacau. Tapi ya seperti halnya yang sebelumnya, Godzilla sama Rodan tetap tag team. Ya, tag team. Ngalahin si Ghidorah. Wah, itu masih dipengaruhi belum? Oh iya, masih. Akhirnya si Exoseijin ya dilawan. Betul. Mau nggak mau kita harus ngelawan Exoseijin. Aku lupa caranya gimana. Tapi dilawan baru kontrol mainnya hilang. Nah, di situ Exoseijin waktu meledak itu bilang, kalian akan istilahnya kami akan bertemu kalian di masa depan. Nah, itu berarti sudah statement jelasnya si Toho bahwa ini adalah termasuk musuh Godzilla yang akan establish. Betul. Itu aja. Jadi pemikirannya kayak gitu. Oh ya benar, ternyata hilang. Udah akhirnya Rodan sama Godzilla tag team lawan si Ghidorah. Tapi Ghidorahnya juga masih kabur. Enggak, kali ini ya kaburnya terakhir. Tapi Hisatsu Waza atau jurus pamungkasnya adalah si Godzilla itu dicengkram sama Rodan di sini, ditabrakin ke si Ghidorah, mereka gulung lagi ke jurang, nyemplung ke air, laut gitu. Jadi tapi Godzilla-nya nggak kelihatan. Ghidorahnya yang kabur. Tapi katanya gitu. Aku lupa ya, Fuji apa siapa yang bilang bahwa Godzilla tuh nggak bisa mati. Kalau cuma kayak gitu tuh nggak mati gitu loh. Rodan tuh nggak bakal mati. Godzilla sama Rodan tuh nggak bakal mati. Dan akhirnya Ghidorah
pergi. Nah, di sini tuh juga menjadi sebuah apa ya? Toho tuh juga ngasih tahu bahwa Ghidorah itu juga sosok yang established dan akan terus muncul, gitu loh. Dan kemarin ini sering banget ditanyain, udah 2 kali kalau nggak salah ditanyain tentang ini musuh Godzilla yang paling kuat tuh sebenarnya siapa? Ya. Gitu loh istilahnya. Ya kalau dari segi, aku bisa jawab kalau dari segi Toho bilang bahwa King Ghidorah itu akan bisa di remake berkali-kali. Gini, penjelasan lebih sederhananya adalah teman-teman, King Ghidorah itu arch enemy-nya Godzilla. Satunya murni bumi, satunya murni luar angkasa. Iya, betul. Masalah ada yang lebih hebat dari King Ghidorah, mungkin Biollante juga hebat. Iya. Gitu, tapi Destroya juga hebat. Tapi analogi lainnya adalah musuh bebuyutannya Batman ya Joker. Iya. Yang lebih hebat dari Joker ya, banyak. Musuh bebuyutan Superman adalah Lex Luthor. Yang lebih hebat dari Lex Luthor banyak. Jadi jangan ditanya secara skala kekuatan. Betul. Tapi skala kemunculan, skala lore, skala ya. Kadang-kadang gitu. kan kalau misalkan kita ngelihat fans juga jangan lupa kan, begitu Ghidorah muncul, fans tuh akan ini. Ya. Tapi belum tentu pada saat Destroyer muncul mah ya udah gitu. Oke, kayak gitu paling kan. Gitu. Nah itu gitu. Itu analogi yang aku sepakat ya. Aku analogi yang aku sepakat bahwa memang Joker itu mungkin Batman sama family-nya mikir untuk ngelawan, sedangkan mungkin lawan Ben pukul aja, gitu. Walaupun Ben lebih kuat dari Joker. Betul. Jadi memang Ghidorah itu formnya satu, udah banyak banget. Formnya Ghidorah tuh Dorat, King Ghidorah, Kaiser Ghidorah, Cretaceous Ghidorah, Death Ghidorah, banyak. Berarti kan ini kan Toho kan artinya milking ya. Emang dalam tanda petik dimilking. Emang sayang. Emang si Toho tuh sayang. Dan penggemarnya banyak banget. Ini emas naga. Iya kan, kepala 3. Iya. Jadi memang keberuntungan itu. Iya, keberuntungan. Iya, Cina. Iya. Jadi memang asem. Iya kan? Saya tersinggung ya. Jadi memang itu menjadi cikal bakal sampai sekarang kok ada terus Ghidorah ada terus. Si Destroya belum ada lagi remake-nya. Biollante belum ada lagi remake-nya. Mungkin Rodan sekarang udah ada lah ya, Mothra juga udah ada. Cuman Ghidorah ini memang ini spesifik musuh yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Mungkin loh ya. Kalau ada movie-nya sendiri memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tapi kelihatannya memang yang paling menarik dari Ghidorah kan pada saat dia muncul dan berhadapan sama Godzilla. Godzilla tuh ngelihat Ghidorah tuh kayak kenapa harus ini sih? Tapi kalau ngelawan yang lain dia Godzilla kayak ayo deh, sini deh. Aku mati juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ngelawan Ghidorah tuh kayak dia lagi. Cara berpikir kita dalam mengalahkan musuh itu yang lebih kompeten, lebih penting. Menyulitkan. Ghidorah tuh memang menyulitkan. Itu yang lebih penting dibahas daripada kuat mana si ini sama si ini. Nah, kalau ini kuat tapi ngelawannya sefilm. Ngapain? Oke, berarti tadi udah sampai kalah, udah selesai. Yang disayangkan atau mungkin memang nggak perlu ada ya adalah Mothra memang nggak ada di sini. Tapi ya udahlah, emang sejatinya ini Invasion of Astro Monster nih emang bukan tentang para kaiju sih. Ya, kayak device kan. Jadi kayak alat gitu loh. Nah, jadi kemudian Toho semakin menemukan formula karena ini sebenarnya formulanya niru dari film sebelumnya tuh Three-Headed itu ditiru kemudian jadi lebih baik. Secara budget konon katanya budgetnya mepet ya. Konon katanya. Makanya Godzilla-nya gitu. screen time-nya sedikit. Itu masuk akal. Dan ini untuk pertama kalinya juga enggak sih, sebenarnya enggak untuk pertama kalinya Godzilla ngelucu. Tapi ini tuh yang kayak dia lompat karena menang ngelawan gitu. Ya. Nah, itu terjadi di sini. Terus pada akhirnya mungkin lebih nemu ini ya, Sal. Gimana caranya terdistribusi dengan baik di Amerika Serikat. Betul. Film ini sendiri secara data kalau nggak salah di tahun 1965 itu di Jepang tiketnya terjual secara jumlah penonton tuh 3.500.000-an orang di tahun itu loh, bayangin. Itu banyak banget itu, di tahun itu. 65 loh. Jadi secara jumlah penonton dan pendapatan setiap film Godzilla tuh kayak eskalasi. Nah, naik. Filmnya Toho macam-macam. Iya, betul. Yang kita nggak akan bahas. Tapi di antara film Godzilla yang satu dengan yang lainnya yang tiap tahun ada, itu filmnya kaijunya Toho memang macam-macam. Kita nggak bisa memungkiri memang Toho itu anak emasnya Godzilla.
Ya. Walaupun film kaijunya aja ada banyak. banyak. Mothra itu ada banyak filmnya. Iya, Terus bahkan yang ada nggak terkenal. Orochi, Iya. Ikusagami, itu kan Ya, macam-macam Frankenstein. sebenarnya. Kalau nggak salah ya. Seven Samurai, tapi bukan Oh, kaiju bukan sih, kaiju, bukan kaiju bukan sih. kaiju. Ya, maksudnya banyak. Ya, jadi memang apa ya? Memang banyak banget film-film Toho yang nggak kesentuh oleh halayak ramai, halayak publik gitu loh. Karena memang ketutup sama kalau Godzilla. di Jepang. Iya. Ya kan, terus di Jepang juga orangnya lebih suka Godzilla. Gitu loh. T-Rex Oh, nggak suka. ini Sal, Godzilla-nya kayak lompat-lompat kesenangan itu, kalau nggak salah tuh ada perdebatan antara sutradaranya, aku lupa sutradaranya masih Ishiro Honda apa enggak, tapi sama Eiji Tsuburaya. Oh. Ini kayaknya menjelang masa-masa akhir Eiji Eiji Tsuburaya, Tsuburaya. sebelum fully di Tsuburaya Production ya untuk Ultraman. Eiji Tsuburaya bilang nggak apa-apa kayak gini supaya anak-anak lebih Anak-anak senang. suka, iya benar. Nah sementara sutradara jangan Godzilla-nya jadi banyol, jadi lucu gitu. ya. Terbukti penonton anak-anaknya bertambah. Iya. Dan kenapa kayak gitu? Karena Mbah Eiji Tsuburaya itu udah makin bergeser ke Ultraman yang memang untuk anak-anak. Untuk anak-anak, iya Gitu. benar-benar. Nah nanti Walaupun Seven enggak ya. Seven enggak. Nah nanti perjalanan Godzilla memang terutama Heisei ya itu untuk tontonannya nggak bisa dipisah antara yang anak-anak sama kalau yang Showa kan masih bisa ini anak-anak banget nih ini. Ya. Tapi kalau yang Heisei mah udah Semua keren umur. keren aja. Keren udah, aja, Godzilla udah, memang udah keren. itu Gitu sih. Oke. Kalau dari aku sih itu aja sih. Ini film yang cukup layak tonton, tapi kalau Iya. kalian cari battle monster kalian nggak dapat. Iya, Tapi iya, kalau iya. kalian cari konflik, ini konflik yang sampai Untuk tahun lore. 2000-an untuk lore, ini penting. Ya. Begitu sih. Kalau dari Apakah aku. setelah ini Ebira penting? Kita kembali lagi. Kita akan ketemu lagi di Horror of the Deep di Horror of the mana Deep. si Godzilla ngelawan udang goreng. udang. Itu dia. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye. Sekreong.